Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita telah kedatangan tamu agung kita, guru kita, sekaligus senior kita, kemudian koordinator UMI SMP Tarahman, yaitu Ustadz Zuna Ahmadin. Ustadz, Pak Ahmadin, bagaimana kabarnya antum? Alhamdulillah paling Alhamdulillah sehat. Paling sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ayah bunda, anak-anakku sekalian, kemudian viewers SM Arkes SMP Tarahman dimanapun anda berada. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di Arkes Ar-Rahman Podcast. Oke anak-anakku, ayah bunda, hari ini kita telah kedatangan tamu kita di tengah-tengah Arkes. Di pagi hari ini kita akan membahas tips and trick, kemudian apa-apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oke, untuk membahas itu semua, mengulik itu semua, membedah itu semua, kita telah kedatangan seorang pakar telematika, pakar yang ahli di bidangnya, yaitu di keagamaan. Dalam hal ini, Ustadz Zuna Ahmadin. Oke, Ustadz. Baik, hari ini, Masya Allah. Lagi puasa paling ya? Iya, bentar lagi, Ustadz. Bentar lagi puasa nggak berasa, Ustadz. Ustadz, kira-kira kalau dalam bulan puasa kita ikut pemerintah atau kita punya jadi kita ikut pemerintah aja. Kita ikut pemerintah puasanya. Puasanya. Hari H puasanya aja ya. Okay. Karena pemerintah itu insya Allah di sana sudah ada ulama-ulama besar kita ya. Jadi kita ikut pemerintah saja. Oke. Jadi apa nih pertanyaan hari ini paling ya? Oke, Pak Ahmadin. Yang pertama apa nih? Oke, ayah bunda, anak-anak semua, kita mulai Arkes kita di pagi hari ini dengan yaitu pertanyaan pertama, yaitu Ustadz Ahmadin, Pak Ahmadin. Ya. Pak Ahmadin, kira-kira bulan Ramadan kan sebentar lagi nih. Betul Nah, paling kira-kira 2-3 hari lagi. 2-3 hari lagi. Sebelum kita memasuki bulan yang agung ini, bulan suci Ramadan tuh apa aja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kita memasuki bulan suci Ramadan? Baik, paling Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Baik ayah bunda di rumah, teman-teman semua, Insya Allah semuanya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertanyaan menarik dari Pak Linggar ya, mengenai apa saja yang harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan. Pak Linggar, tentunya banyak sekali yang harus kita persiapkan ya. Persiapan Ramadan ini bukan hanya soal fisik Pak Linggar ya. Tentunya ada hal-hal yang harus kita siapkan supaya apa saja target kita di bulan Ramadan ini semuanya tercapai ya. Tercapai. Jadi yang paling penting harus kita siapkan adalah persiapan iman. Persiapan iman, hati kita dan amal kita. Itu secara umum paling enggak. Jadi kita diperkecil aja ya. Disebutnya pembahasan tidak terlalu luas ya. Jadi ada 4 hal utama yang perlu kita siapkan paling enggak. Oke. Jadi yang pertama paling enggak untuk persiapan kita menjelang Ramadan ini adalah yang pertama adalah kita harus mempersiapkan hati dan niat kita dulu paling enggak. Hati dan niat Ramadan itu yang pertama. Yang pertama ya, kita luruskan niat kita dulu ya. Ada yang pertama harus kita siapkan adalah luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Niat kita berpuasa ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban paling enggak, tapi untuk mencari ridha Allah. Yang pertama mencari ridha Allah, memperbaiki diri, dan juga kita harus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita luruskan niat dulu, jangan sampai niat kita melenceng ya. Jadi anak-anak jangan sampai niatnya karena ingin dikasih uang ya oleh orang tuanya. Siapa yang puasanya full 1 bulan dikasih uang 1 juta oleh mamanya, niat puasanya karena ingin mendapatkan uang ya. Bukan niatnya semata-mata karena Allah ya. Jadi kita awali dulu dengan niatnya yang lurus, yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Adapun hadiah-hadiah dari orang tua kita itu bonus ya. Jadi niatkan dari Allah. Itu yang pertama kita niatkan palingnya luruskan niatnya, karena dalam Al-Quran sudah jelas kata Allah palingnya di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 itu Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa artinya? Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah palinggar dengan hati yang ikhlas. Jadi kita harus ikhlas. Jadi kita ikhlas dulu. Itu yang pertama, niatnya ikhlas palinggar ya.
Yang kedua, mempersiapkan ilmu. Mempersiapkan ilmu tuh anak-anak. Persiapkan ilmu di bulan Ramadan ya. Jadi hanya bukan hanya sekedar puasa. Jadi kita persiapkan ilmu kita. Kita harus tahu rukun dan syarat puasanya. Kita harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus tahu memahami adab berpuasa. Ya, kita harus tahu memahami keutamaan puasa. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa palingan. Contoh lagi puasa ngomongin orang, ya, Nauzubillah. menzalimi orang, Waliyadubillah. ya, gosipin orang yang tidak baik, ya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Betul. Ya paling ya. Betul, Mama Din. Nah, jadi kita tidak boleh ketika puasa kita membicarakan orang lain, memukul orang lain, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Karena ini hal ini bisa membatalkan apa paling nggak? Puasanya. Membatalkan puasa kita paling nggak. Jadi ini Mama Din ya, bukan hanya menahan rasa lapar dan haus, tetapi ada hal lain yaitu itu tadi tidak membicarakan orang lain. Betul paling ya. Tidak membicarakan orang lain, tidak menzalimi orang lain. Dan yang ketiga adalah persiapan ibadah dan kebiasaan dengan baik ya. Jadi persiapan ibadahnya dengan baik paling nggak. Sholat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari. Jadi sholatnya harus tepat waktu ya. Jadi persiapkan ibadah dengan baik. Sholat tepat waktu, baca Quran setiap hari, membiasakan sholat sunnah, membiasakan sedekah meskipun sedikit paling nggak. Meskipun sedikit. Jadi itu kebiasaan misalnya persiapan ibadah dan kebiasaan baiknya harus kita teruskan. Jangan hanya di bulan Ramadan, tapi sebelum Ramadan kebiasaan baik yang kita lakukan kita teruskan di bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan kita teruskan lagi. Dan yang terakhir itu persiapkan waktu paling nggak. Persiapkan waktu dengan baik ya. Pola tidur diatur, pola makan kesehatan diatur ya. Jadi anak-anak di rumah usahakan pola makan, pola tidur itu diatur ya, supaya capaian ibadah kita tercapai ya. Kurangi begadang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat jangan begadang, nanti membahayakan kesehatan kita. Main HP-nya dikurangi. Main handphone dikurangin. Banyak membaca Al-Quran ya. Jadi susun jadwal dengan rapi, misal ya. Jadwal baca Qur'annya kapan, jadwal ngerjain PR-nya kapan, ya, jadwal mengerjakan hal-hal lainnya kapan. Jadi harus diatur waktunya sebaik mungkin. Itu paling ya. Yang paling penting itu jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Ya, jangan sampai tidurnya larut malam. Nah ini Pemadin, ini problem anak-anak kita Pemadin. Betul, khususnya di SMP Rahman, bahwasanya anak-anak kita tuh tidurnya terlalu larut malam Pemadin. Sampai jam 11, setengah 12, bahkan jam 12, jam 00 itu belum pada tidur Pemadin. Itu kira-kira hal itu baik nggak Pemadin? Hal itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Tidak baik untuk kesehatan. Ya. Jadi kalau kita begadang yang tidak baik cuma sekedar main HP itu tidak bermanfaat. Alangkah baiknya begadangnya harus ada manfaatnya, mungkin baca Quran, ngerjain PR. Kalau cuma sekedar main HP itu membahayakan kesehatan. Jadi usahakan pola tidurnya diatur dengan sebaik mungkin. Jam 10 usahakan sudah tidur, nanti bangun jam 3 untuk sholat tahajud, sholat subuh dan sholat subuh. Perbanyaki amal ibadah di bulan suci Ramadan. Perbanyak amal ibadah. Nah, itu yang harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan paling nggak ada yang terakhir tadi.